Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rahma dari NIM 0014. Di sini saya selaku moderator dari perwakilan dari kelompok 1 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini, di mana presentasi pada hari ini akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Firza Izatul Mila dari NIM 0021, Miftahul Khair dari NIM 0024, dan Jaz Syafrida dari NIM 0029. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8 di sini mengenai kode etik ilmiah. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Firza Izatul Mila. Kepada Saudari Firza dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian. Kode etik ilmiah adalah seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, mempublikasikan penelitian. Bentuk pelanggaran etika penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu fabrikasi atau fabrication, mengarang, membuat, atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Yang pertama itu data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat dan atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa penelitian yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, oleh karenanya penting bagi peneliti untuk membuat catatan penelitian atau logbook secara cermat sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi. Yang kedua yaitu falsifikasi atau pemalsuan atau falsification, yaitu memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau hasil. Falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, dan peralatan proses penelitian atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini untuk menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik. Falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, atau lebih lengkap. Bentuk pelanggaran etika ilmiah yang D yaitu data atau hasil penelitian dipalsu dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan juga meliputi manipulasi bahan dan peralatan penelitian, termasuk instrumen penelitian dan proses penelitian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Miftahul Khair. Kepada Saudara Miftah dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran etika penulisan karya ilmiah yang selanjutnya itu ada plagiat atau plagiarisme, di mana pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah atau karya tulis, teknologi, seni, atau karya lainnya milik orang atau institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang atau institusi tanpa melakukan sitasi atau rujukan yang dengan baik dan benar. Nah, untuk jenis-jenis plagiat ini ada 3. Yang pertama itu ada cloning, yaitu menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Yang kedua yaitu menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Yang ketiga yaitu menyalin bagian dari karya orang lain seperti buku, artikel, atau sumber-sumber lainnya tanpa memberikan suatu kutipan. Adapun tips untuk terhindar dari plagiat yaitu tulisan karya yang Anda kutip dalam bentuk kutipan langsung
dalam tanda petik atau petik 2 quotation mark dengan menyebut sumbernya baik dalam teks di catatan kaki dan di akhir karya tulis berupa daftar pustaka. Yang kedua, jika mengambil ide dari tulisan orang lain dengan menuangkan kembali idenya sendiri, seluruhnya dengan kata-kata sendiri atau paraphrasing, harus tetap dengan menyebut sumbernya. Contoh, sebagaimana yang titik-titik sebagaimana yang disampaikan dari Dr. Hari Rusli. Petik lagi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jea Syafrida. Kepada Saudari Jea dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu kepengarangan tidak sah yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 4 merupakan perbuatan yang pertama, menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Yang kedua, menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan dan atau yang ketiga, menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Yang keempat, kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa gagasan, pendapat, atau peran serta aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan tidak dapat dibuktikan. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan atau penerbit. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.